Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan juga syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi kita hidayah, Allah yang memberi kita taufik, Allah yang mengkaruniakan nikmat yang sangat banyak yang kita nggak mampu menghitungnya. Dan alhamdulillah khususan malam ini, sejak tadi pagi alhamdulillah sampai malam ini, sebagaimana yang sama kita pohonkan kepada Allah, cuaca bagus. Alhamdulillah ternyata dibaguskan Allah. Mudah-mudahan ini pertanda Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan ini pertanda Allah merahmati kita. Mudah-mudahan ini pertanda keberkahan Allah akan diturunkan kepada kita. Berkat syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan selawat. Mudah-mudahan selawat yang kita baca, Allah hadirkan ruh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memohonkan kepada Allah sebagai bentuk syafaat kepada kita. Mudah-mudahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, agar kita diselamatkan di dalam kubur, kita diselamatkan di padang mahsyar, kita diselamatkan saat meniti sirat, hingga kita selamat masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada baginda Rasul senantiasa dicurahkan Allah kepada semua jamaah yang hadir. Saya pribadi dan juga atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih, kalau bisa diungkapkan jutaan, triliunan terima kasih. Semua ini terselenggara karena partisipasi semua jamaah yang hadir, baik berupa doa, berupa materi, yang semua semoga insya Allah mendatangkan ridho Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada saya diberikan waktu cuman setengah jam. Waduh,
Udah 15 menit. Sementara yang mau diselesaikan berapa lembar ini? Tapi nggak apa-apa, kita potong-potong aja lah. Mudah-mudahan dipotong pun tidak mengurangi keberkahan dari kitab yang kita baca, insya Allah. Jadi yang tadi siang, ilajul hasad, obat penyakit hasad itu kata Imam Ghazali campuran, gabungan, adonan dari ilmu dan amal. Ilmunya amal ilajul ilmi yang tadi siang, bahwa ya'lama anna hasadahu yadurruh wala yadurru mahsudahu bal yanfa'u. Harus kita pahami, kita sadari, kata Imam Ghazali, hasad itu memberi mudarat kepada orang yang hasad. Kalau kita hasad kepada orang lain, hasad itu membahayakan buat kita, merusak kita. Bahkan Nabi mengatakan terhapus amal ibadah kita. Mudarat buat kita. Tapi tidak memudaratkan buat orang yang dihasadi itu. Orang yang kita dengki itu tidak memudaratkan dia, bal yanfa'u, bahkan memberi manfaat buat dia. Apa manfaatnya? Kalau kita sudah hasad kepada orang, biasanya mulut kita ini susah menjaga untuk tidak membuka-buka aib orang yang kita hasad. Ketika kita buka aib dia, itu berarti pahala kita akan diberikan Allah kepadanya. Nah, ini bermanfaat buat dia. Makanya kalau kita hasad sama orang, bukan dia yang rugi, kita yang rugi, justru dia yang untung. Nah, itu kesimpulan yang lalu. Adapun dengan amal, wa huwa ya'rifa hukmal hasad, daklah dia mengetahui hukum dengki itu, hukumnya haram, dosa besar itu. Wa ma yataqadahu min qaulin wa fi'lin, bahkan hasad itu mendorong seseorang untuk min qaulin, ucapannya akan membukakan aib, wa fi'lin, usahanya, perbuatannya untuk memudaratkan orang itu. Maka dia berbagai upaya untuk bagaimana mencelakai orang yang didengkinya. Kalau perlu difitnah. Supaya apa? Supaya orang itu hilang kepercayaan orang sama dia. Inilah bahaya daripada hasad itu. Maka amalnya untuk supaya penyakit hasad kita itu hilang, fayukhalifuhu, dia harus membedai itu semua. Wa ya'malu binaqidih, dia melakukan kebalikan dari itu. Kalau orang hasad itu membukakan aib, dia justru menutupi aib orang yang dihasati itu. Itu dengan amal. Kebalikan dari itu, kalau orang yang hasad itu berusaha untuk supaya nikmat orang itu hilang, dia berusaha justru untuk melindungi bagaimana supaya nikmat orang yang didengkinya itu jangan sampai hilang. Seperti itu. Kalau orang yang hasad itu merendahkan orang yang dihasadkannya, maka dia memuliakannya. Kalau dia itu selama ini memutuskan silaturahim dengannya, justru disambungkan silaturahim, dilawan itu perasaan dari dalam itu. Nah, itulah mengobati daripada dengki itu dengan amal. Kemudian fi kaifiyati tahallus min ismil hasad, bagaimana cara untuk kita itu bersih dari dosa hasad? La'ala nafsaka la tutawi'uka 'ala taswiyah baina 'aduwika wa sadiqika. Barangkali, kata Imam Ghazali, kamu itu tidak mampu untuk menyamakan antara musuhmu dan temanmu. Di hati kita, kalau namanya musuh, tetap kita benci. Dan kita berupaya bagaimana supaya musuh itu binasa. Sebaliknya kalau itu kawan, tentu kita suka kepada dia. Dan kita berusaha untuk menolong dia.
menyamakan dalam hati, mensetarakan dalam hati antara musuh dan teman itu berat. La tutawi'uka, karena kamu tidak mampu untuk itu. Bal takrahu masa'atas sadiq dunal adwi, bahkan kamu benci, kamu tidak suka apabila temanmu itu mendapatkan sesuatu yang buruk. Tidak demikian untuk musuhmu. Justru kebalikannya, kalau musuhmu, orang yang kau benci, orang yang kau dengki itu mendapatkan sesuatu yang buruk, bukan kamu tidak suka, justru itulah yang kamu nanti-nantikan. Tapi kalau kepada sahabatmu, kepada kawanmu, kepada orang-orang yang kau cintai, justru kamu tidak menginginkan sesuatu yang buruk itu terjadi kepadanya. Tapi kepada musuhmu, kepada orang yang kau benci, kepada orang yang kau dengkiin, maka itulah cita-cita besarmu, supaya dia itu menjadi celaka, mendapatkan keburukan. Wa tuhibbun ni'matas sadiq dunal adwi, dunal udwi. Kamu suka ketika sadiq, ketika temanmu, ketika orang yang kau sayangi, ketika orang yang kau cintai itu mendapatkan nikmat dari Allah. Tidak kepada musuhmu, tidak kepada orang yang kau benci, tidak kepada orang yang kau dengki. Kamu tidak suka itu kalau dia mendapatkan nikmat daripada Allah. Walasta mukallafan bima la tutik, sementara kau tidak dituntut, tidak ditaklif dengan sesuatu yang kamu tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fa illam taqdir ala dzalik. Nah, kata Imam Ghazali, jikalau kamu tidak mampu atas itu, atas apa? Menghilangkan perasaan tadi. Perasaan apa? Perasaan suka orang lain yang kau benci, yang kau dengkiin itu mendapatkan nikmat. Kau tak sanggup menyamakan perasaan antara musuhmu, orang yang kau benci dan kau dengki, dengan sahabat atau kawan dekat yang kau cintai. Andai itu kamu tidak mampu melakukan, fa'alaika, maka wajib atas engkau antatakhallasa minal ismi bi amrain, bahwa kau selamatkan dirimu daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Perasaan itu kadang-kadang didatangkan Allah sebagai ujian buat kita. Disentakkan Allah begitu saja dalam hati kita. Bagaimana supaya yang didatangkan Allah, perasaan itu, jangan sampai jadi dosa buat kita? Cemana cara kita menyelamatkan dari dosa dengki itu? Nah, Imam Ghazali ngasih solusi, ada dua perkara. Yang pertama, alla tuzhirul hasada bilisanika wa jawarihika wa a'malikal ikhtiyariyah. Jangan kau nyatakan dengkimu itu, cukup yang ada di dalam itu kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, hatiku ini udah dengki sama orang, aku nggak mau ini terjadi. Ya Allah, lindungi aku, bersihkan ini ya Allah, hatiku ini daripada perasaan hasad nih ya Allah. Nah, begitu, mengadu. Kalau datang nggak sanggup menghilangkannya, balikkan kepada Allah. Karena yang mendatangkan itu Allah, yang menghilangkan juga Allah. Kembalikan kepada Allah. Kita hamba la haula wala quwata illa billah. Intinya, jangan kita suka itu datang kepada kita. Kenapa? Karena kita udah tahu, sebelum ini sudah dibahas bagaimana bahaya daripada hasad. Bisa mematikan hati, bisa memutuskan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah benci kepada orang-orang yang hasad. Jadi bahayanya luar biasa. Setelah kita tahu, kok datang? Aku nggak mau ini datang ya Allah, tapi datang juga dia ya Allah. Balikkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku hambamu yang lemah ya Allah. Aku nggak mau ini datang, tapi datang juga dia ya Allah. Tolong ya Allah, hilangkan ini dari hati. Kemudian perasaan dengki yang muncul itu, yang sebagai ujian dari Allah kepada kita, jangan dinyatakan hasad itu dengan lidahmu. Jangan bicara-bicara kita. Alah,
paling kredit, alah, jangan. Jangan. Kita berusaha menekan itu. Jangan itu ada. Tapi ada juga, adukan kepada Allah. Jangan bereaksi. Bereaksi, bahaya. Lidah kita jaga. Jangan sampai muncul. Menunjukkan ketidaksenangan kita atas nikmat yang dikasih Allah kepada seseorang. Jangan munculkan hasad itu dengan lidah kita. Wajawarihika, jangan munculkan hasad itu dengan anggota tubuh kita. Jangan munculkan hasad itu dengan a'malikal ikhtiyariyah, dengan amal-amalmu yang memang kamu usahakan, yang memang ada keinginanmu. Ikhtiar itu kan ada usaha, ada keinginan. Itulah yang kita usahakan. Bal tukhalifu mujibaha, bahkan kau harus membedai apa yang mewajibkan, yang mendorong untuk hasad itu terjadi. Bedain dia. Adem tadi, kalau selama ini kau benci dengan dia, kenapa? Karena kau lihat kekurangannya. Pola pikir kita dibalik, lihat kelebihan dia, jangan lihat kekurangannya, supaya kita tidak membenci dia. Oke. Dia karena gini, masa iya sih orang jelek semua? Kan pasti ada baiknya. Lihat baiknya, supaya ini tidak memunculkan kebencian kita kepadanya. Dengan itu tidak muncul hasad di hati kita kepada dia. Dibalik dia. Kalau selama ini kita selalu menceritakan, membukakan aib dia, rubah, tutup aibnya. Kalau ada orang membukakannya, kita berusaha menutupnya. Tapi berat itu. Di dalam maunya dibuka, tapi usaha kita maunya nutup. Cuman nih, harus kita bedai. Perasaan di dalam yang hasad tuh kita bedai dia. Kalau di dalam inginnya supaya nikmat orang itu hilang, tapi usaha kita bikin, kalau memang mampu kita melindungi. Tiba-tiba misalnya contoh, ada buah-buahan dia, pohon lagi berbuah, cuman memang nggak banyak ngoper, tiba-tiba dicuri orang. Biasanya kan gini, lantak itu pelit aja, biarin aja habis. Kalau dalam hati kita ada perasaan, biar aja, rontok aja biar habis, kalau perlu dicabut seakan-akan. Kenapa kok gitu? Aneh dia, karena nggak pernah ngoper tadi. Dibedain itu. Kalau selama ini kita punya keinginan supaya nikmat itu hilang dari orang tuh, justru saat ini amal kita berbeda dengan keinginan kita. Keinginan kita maunya hilang, tapi usaha kita jangan, kita lindungi. Apa itu? Padahal dalam hati kita, nggak usah, biar aja hilang. Kenapa? Biar aja. Tapi enggak, kita lawan perasaan itu. Lantas kita cegah orang supaya jangan sampai mengambil nikmat orang itu. Wah, berat ini. Beda itu ya. Kalau selama ini karena kita dengki sama dia, kita pelit, maka perasaan pelit itu kita hilangkan. Justru kita lawan, kasih aja dia. Wah, kayaknya ini enggak ukuran rata-rata orang. Iya, kita kan mau jadi orang istimewa di hadapan Allah. Ya harus melakukan hal yang istimewa. Wasani yang kedua, antakroha min nafsik habbaha zawala ni'matillahi ta'ala an abdin min ibadik. Engkau tidak suka terhadap dirimu yang suka hilangnya nikmat Allah yang diberikan ke satu hamba dari hamba-hamba Allah. Diri kita, di dalam hati kita, sebetulnya perasaan itu menginginkan, menyukai nikmat orang yang dikasih Allah itu hilang. Tapi kita berusaha membenci diri kita yang punya perasaan seperti itu. Cuman itu. Apa pula lah kau? Kok kau menginginkan supaya nikmat orang itu hilang?
diri kita yang menginginkan itu takrah, kau benci itu diri kau itu. Jangan kau biarkan perasaan itu terus bersemayam di hatimu. Kau benci itu. Pada dasarnya aku nggak mau ini punya perasaan seperti ini, tapi ini ujian dari Allah datang kepadaku. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Gitu kira-kira. Wa alamatul karahiyah. Ada lompat-lompat lagi tadi sedikit. Tanda-tanda bahwa kita membenci perasaan yang dalam hati dari rasa dengki itu. Tanda-tandanya apa? Antakuna bihaitsu law qaddarta ala izalati ni'mati lam tuqaddim atau ya tuqaddim ala izalah ma hubbika laha. Bahwa sekira-kira engkau mampu untuk menghilangkan nikmat orang itu, tapi tidak kamu lakukan penghilangan nikmat itu, bersamaan hatimu sebetulnya menginginkan nikmat itu hilang dari orang itu. Hati kita tuh, karena dengki tadi, menginginkan supaya nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu hilang, dan kita mampu untuk melakukan penghilangan itu, tapi nggak kita lakukan. Intinya kita lawan nih. Ya, coba dipahami baik-baik. Di hati kita maunya nikmat orang itu hilang, dan saat ini Allah bukakan kesempatan seluas-luasnya untuk supaya nikmat itu hilang, dan kita mampu menghilangkan itu kalau kita mau. Tapi kita nggak lakukan itu. Kenapa nggak kita lakukan? Itu sebagai bukti bahwa kita benci dengan perasaan kita yang menginginkan supaya nikmat itu hilang. Dikasih kesempatan sama Allah, mampu kita kalau mau, tapi nggak kita manfaatkan kesempatan itu. Ini membuktikan bahwa kita nggak suka ada perasaan dengki itu dalam hati kita. Itu membuktikan ada karohiyah, ada kebencian dalam hati kita terhadap diri kita, bukan terhadap orang lain. Walaupun di hati kita memang ada benci sama orang itu sehingga kita dengki, tapi perasaan dengki di hati kita, perasaan benci di hati kita, perasaan tidak suka di hati kita bahwa orang itu mendapatkan nikmat, itu kita benci. Buktinya apa? Kita membenci perasaan kita. Ada kesempatan dikasih Allah, kita mampu menghilangkan nikmat itu, tapi nggak kita manfaatkan itu, nggak kita lakukan. Tertahan itu perasaan itu. Itu membuktikan betul kalau kita benci dengan perasaan kita. Tapi kalau kita lakukan, itu menunjukkan bahwa kita nggak benci dengan perasaan kita. Justru kita menginginkan perasaan itu terwujudkan. Itu lawan itu. Lau qadarta ala ma'unati fi dawami ni'mati au fi ziyadatiha la fa'alta ma'a karohiyatika lidzalik. Kalau kau mampu ala ma'unati untuk menolong dia fi dawami ni'mati supaya nikmat itu senantiasa ada sama dia, nggak hilang, au ziyadatiha atau bahkan nikmat itu bertambah sama dia, mampu kamu menolong dia, la fa'alta, kau lakukan itu. Bikin, tolong dia supaya nikmat itu jangan hilang dari dia. Tolong dia supaya nikmat itu semakin bertambah-tambah diberikan Allah kepada dia. Padahal ma'akarohiyatika lidzalik, di dalam hatimu sebetulnya kau benci. Benci apa? Benci dengan yang kau lakukan itu. Inginnya justru nikmat itu hilang. Di dalam hati inginnya sebetulnya cocoknya gak usah ditolong deh, biar aja. Kalaupun hilanglah, jangan sampai ditambah-tambah nikmat itu. Ingin hati kita tuh begitu, tapi kita lawan. Justru karena kita mampu untuk menolong dia supaya nikmat yang diberikan Allah sama dia tak hilang, supaya nikmat yang diberikan Allah justru bertambah, kita tolong dia untuk itu. Walaupun dalam hati kita maunya nikmat itu hilang dari orang itu. Walaupun dalam hati kita maunya nikmat itu jangan nambah sama dia, tapi perasaan itu kita tekan. Justru perbuatan kita dengan perasaan itu berbeda. Enggak kita ikuti perasaan di dalam hati yang menginginkan nikmat itu hilang dari orang itu. Enggak kita ikutkan perasaan hati walaupun yang
nikmat itu bertambah kepada orang itu. Justru kita melakukan kebalikan dari yang kita rasa itu. Aduh, ini kalau kubiarkan hilang nikmat nih dari orang tuh, kita tolong dia supaya nikmat itu jangan hilang. Bahkan kita bantu dia supaya nikmat itu semakin bertambah sama dia. Aduh, mampu nggak kita ini? Fa idza kunta kadzalik, apabila kamu seperti itu, fala isma alaik bima yataqadahu tabauka. Apabila, maka tidak ada dosa atasmu dengan sesuatu yang didorong oleh tabiat. Fitrah atau tabiat asli manusia itu, kalau dia sudah benci dengan seseorang, kalau dia tidak suka dengan seseorang, dia menginginkan supaya nikmat itu hilang. Tapi karena dia perasaan itu tidak diturutnya, justru melakukan kebalikan dari itu, maka insya Allah dia selamat dari perasaan itu, maka tidak didosai dia. Perasaan yang didatangkan Allah dalam hatinya yang tadi itu tidak menjadi buah dosa sama dia. Kenapa? Karena berusaha dilawan. Fa inna tab'a innama yasiru maghmuran makhuran fi haqqil mustahari billahi ta'ala alladhi qata'a nazaruhu 'anid dunya wa 'anil khalqi bal 'alaihi annal mun'am 'alaihi in kana fin nar fama tanfa'u hadhihi ni'mah wa in kana fil jannah fa ayyu nisbatin li hadhihi ni'mah ila ilal jannah. Kata Imam Ghazali, maka sesungguhnya tabiat itu hanya saja ia menjadi makmur. Makmur itu apa itu? Melimpah, makhuron, tergagah, pihakil mustahari, mustahtari, pada diri orang yang membabi buta. Orang kalau sudah membabi buta itu kan tabiat itu luar biasa bergejolaknya. Tapi itu insya Allah, kalaupun melimpah di dalam hati seorang hamba Allah, makhur, tercegah, tergagah dia, hingga reaksinya begitu besar. Billahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, alladzi qata nazaruhu in qata'a nazaruhu 'anid dunya wa 'anil khalqi, yang terputus pandangan dia daripada dunia dan daripada makhluk. Ketika hati seseorang itu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia putuskan dari dunia dan daripada makhluk, maka insya Allah kalaupun datang perasaan-perasaan hasad tadi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan tertepis dari dia, insya Allah. Bahkan alima, dia mengetahui, annal mun'ama alaih, sesungguhnya orang yang diberikan nikmat atasnya, ingkana finnar, seandainya orang yang dikasih nikmat itu masuk dalam neraka nanti, fala tampa'u hadhihi nikmah, toh nikmat yang kau dengki itu enggak beri manfaat untukmu. Kan enggak ada manfaatnya. Kenapa kau dengki nikmat itu yang pada orang itu? Andai ditakdirkan Tuhan dia masuk neraka dengan nikmat itu, apa manfaatnya bagimu? Nikmat itu kau dengki. Tidak ada kebaikan untukmu dengan nikmat itu kau dengki. Wa in kana fil jannah, seandainya pun orang yang kau dengki itu dia masuk ke dalam surga Allah, lalu kita dengki dengan dia atas nikmat itu, fa'ayyu nisbatiha lihadhihi ni'mah ilal jannah, maka nisbah yang macam mana nikmat ini bila dibandingkan kepada surga? Apakah nikmat yang kita dengki itu lebih baik daripada surga itu sendiri? Tentu tidak. Tentu pasti lebih baik surga daripada nikmat yang kita dengki. Lalu apa jalan kita untuk dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu? Bal yaro, bahkan dia melihat, kullal khalqi, seluruh makhluk-makhluk Allah itu adalah ibadallah ta'ala, itu hamba-hamba Allah semua. Ini makhluk-makhluk Allah, ini hamba-hamba Allah semua nih. Fayuhibbuhum, maka dia cinta kepada mereka, dia cinta kepada hamba-hamba Allah nih. Li'annahum ibadu mahbubih, karena mereka-mereka ini adalah hamba-hamba dari yang dia cintai. Dia cinta kepada Allah, sementara makhluk ini hamba-hambanya Allah, maka nggak ada jalan dia untuk benci kepada hamba-hambanya Allah kalau memang betul dia cinta kepada Allah.
Allah dicintainya. Kalau kita betul cinta kepada Allah, maka apapun yang dinisbahkan kepada Allah harus kita cintai. Lamalah, bisakah ini janda punya anak 5? Aku mau sama omaknya saja, anaknya aku tak mau. Kira-kira omaknya mau itu? Hah? Kira-kira omaknya mau bilang gini, "Bu, aku mau nikah sama ibu, tapi anak tak sah ikut sama kita. Jadi kemana anak aku dibikin? Nggak tahu aku, itu urusan mulai itu. Aku mau nikah samamu, aku nggak mau anakmu." Kira-kira mau perempuan begitu? Oh enggak, itu enggak ya, Bu. Kalau kau mau sama aku, kau harus mau sama anakku. Kalau kau nggak mau sama anakku, ya aku tak mau samamu. Gitu. Gitu juga lah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada apapun yang terhubung kepada Allah. Sama kayak tadi, kalau kita cinta kepada seorang janda, janda itu punya anak, nggak ada pilihan bagi kita, kita harus juga mencintai anak si janda. Karena anak si janda itu sesuatu yang terhubung kepada janda tuh. Kalau suruh buang anaknya, tak akan mau dia. Elo, aku tahu senikah sama kau daripada anak aku lepas dari aku. Gitu ya, Bu? Gitulah kira-kira. Gitulah. Jadi kita cinta kepada Allah. Kenapa? Kita cinta juga kepada apapun yang terhubung dengan Allah. Siapa ini? Oh, ini hambanya Allah. Ya udahlah, karena ini hambanya Allah, aku cinta kepada Allah, maka aku cintai juga lah apa yang menjadi hamba-hambanya Allah. Wa yuhibbu ayyazhara asaru ni'mati mahbubih ala ibadih. Dan dia suka bahwa menjadi kenyataan berlakunya nikmat yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Allah. Maka kali itu dia suka dengan sesuatu yang dinyatakan oleh Allah. Apa itu? Nikmat yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Harus begitu. Penutup Imam Ghazali mengatakan begini, wa hadhihi halatun nadirah. Yang macam begini satu keadaan yang nadir. Nadir itu apa? Jarang terjadi, sedikit, langka. La tadkhulu tahta taklif. Ini tidak masuk di bawah taklif. Jadi hanya orang-orang yang dipilih Allah yang mampu berbuat dan berperilaku sebagaimana yang disebutkan Imam Ghazali. Cemanalah dalam hati kita perasaan ingin nikmat itu hilang dari orang itu, tapi justru usaha kita kebalikan dari yang kita rasa. Apa itu? Kita berusaha melindungi nikmat itu jangan sampai hilang dari orang itu. Bahkan kita berusaha macam mana supaya orang itu bertambah-tambah nikmatnya dibikin Allah. Cemana itu? Nadir nggak itu? Nadir. Biasanya begitu datang perasaan langsung dibikin macam mana yang dirasa. Ini enggak, kebalikan dari rasa itu dibikinnya. Nadir. Makanya berat halatun nadirah. Tapi walaupun berat, ya memang harus kita lewati. Kalau terasa berat, minta tolonglah kita kepada Allah. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub setiap kali membahas tahliyah, pembersihan hati dari sifat mazmumah, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, ujung-ujungnya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, seandainya Allah menghendaki, bukan hal mustahil, tanpa bimbingan seorang guru dia bisa sampai ke makom ini. Bukan hal mustahil, jika Allah berkehendak atas dirinya, dia mampu membersihkan dirinya sendiri tanpa harus dibimbing oleh seorang guru. Dengan sifat-sifat yang mulia, dia mampu untuk membuat dirinya bersifat dengan sifat-sifat yang mahmudah. Itu pun bukan hal yang mustahil buat Allah jika Allah berkehendak, walaupun dia tanpa bimbingan seorang guru.
Tapi kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, tapi adat diberlakukan Allah untuk mudah dia menghilangkan sifat-sifat yang tercela itu di hatinya, untuk mudah dia menghiasi hatinya dengan segala sifat-sifat yang terpuji itu. Adatnya diberlakukan Allah, ada yang membimbing dia, ada yang menolong dia untuk sampai sebagaimana yang dia inginkan. Wabtaghu ilaihil wasilah, tuntutlah untuk sampai kepada Allah wasilah. Wasilah kita untuk itu dari siapa? Ya, pertama tentu dari syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya dari mana? Itu tadi mata rantai. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in kepada, sampailah kepada guru-guru, kepada para masyayikh. Nah, mereka itulah mata rantai yang dilemparkan Allah, yang dibentangkan Allah. Ayo siapa-siapa mau ikut di mata rantai daripada baginda Rasulullah SAW, ayo ikut, tangkap, insya Allah secara ruhiyah, secara batiniah kita akan mendapatkan barokah daripada para masyayikh kita, daripada guru-guru kita, insya Allah. Sehingga yang menurut adat pada kita itu sulit, tapi kalau Allah berkehendak jadi mudah. Tentu ada sebab dan jalannya pada adat. Apa adatnya? Kita jumpa dengan guru-guru yang membimbing kita, kita jumpa dengan guru-guru yang membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela itu. Kita jumpa dengan guru yang menolong kita untuk mudah menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya habis, kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita pada tahun ini, karena kajiannya tahunan nih, pada tahun ini insya Allah mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kita sama kepada Allah, karena kita nggak tahu dari siapa doa itu diijabah Allah. Bermohonlah kita sama kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah sehatkan kita, sehingga Allah lapangkan kita, Allah mudahkan langkah kita untuk bisa hadir berjumpa kembali di tempat yang sama, dalam acara yang sama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada